Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ainurif NIM 21410104003 dari Fakultas FTIK Prodi PGMI kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat dengan metode-metode tertentu, sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia telah diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa jalur pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang lebih dikenal sebagai pendidikan diselenggarakan oleh lembaga sekolah yang dikelola oleh pemerintahan maupun swasta. Pendidikan ini dapat dikategorikan pendidikan yang anak usia dini, sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki peraturan yang tegas dan mengikat, serta kurikulum yang telah dirancang yang terkadang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tiap-tiap jenjang pada pendidikan formal sangat berkaitan, karena siswa tidak dapat melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi apabila tidak menempuh jenjang yang lebih rendah sebelumnya. Misalnya, seorang ingin bersekolah di sekolah lanjutan tingkat pertama, maka dia harus bersekolah di sekolah dasar terlebih dahulu. Hal ini menjadi salah satu syarat mutlak di antara berbagai syarat lainnya bagi siswa untuk meneruskan pendidikannya yang ke jenjang lebih tinggi. Dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan formal. Kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah atau yang berada di lingkungan masyarakat seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, atau balai latihan kerja. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan dalam Pasal 26 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Makna pengganti adalah apabila seseorang tidak mampu menempuh pendidikan formal, maka dia dapat menempuh pendidikan non-formal demi kelangsungan hidupnya. Penambah adalah apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dan ingin menambah ilmunya melalui pendidikan non-formal adalah tidak dilarang. Sedangkan pelengkap berarti pendidikan sepanjang hayat berlaku bagi setiap orang untuk melengkapi pendidikannya, baik formal maupun non-formal. Seseorang dapat mengambil program pendidikan non-formal dari bentuk sajian paket A setara dengan pendidikan SD, paket B setara dengan pendidikan SLTP, dan paket C setara dengan SMA atau SMK. Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 13 yang menyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat dan terbatas waktu, dan prosesnya berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan informal tidak memiliki sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem.
Sedangkan dalam pengawasannya, pendidikan informal tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. Pengawasan pendidikan dalam keluarga sangat bergantung pada keketatan dan kedisiplinan dalam keluarga tersebut. Banyaknya hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan adalah bukti bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, masalah pendidikan yang rumit ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Peran serta masyarakat diperlukan dalam mendukung berbagai program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 2. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerakan individu dari suatu proses sosial ke posisi sosial yang lain dalam struktur sosial. Mobilitas sosial bisa juga diartikan sebagai proses perpindahan dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya yang lebih tinggi atau sebaliknya. Menurut Kurniawati dan Lestari dan Kamila Tunisa menyatakan bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya. Proses perpindahan individu-individu tersebut terjadi dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi atau sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau kelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan lainnya. Kedudukan dapat berarti situasi tempat, dapat pula berarti status. Masyarakat modern semakin membuka peluang bagi terjadinya mobilitas sosial dibandingkan masyarakat zaman dahulu. Pada masyarakat yang kuno dan masih tradisional, mobilitas sosial sangat sulit dilakukan oleh stratifikasi sosialnya tertutup dan kaku. Dalam sistem kasta misalnya, tidak ada mobilitas sosial. Dalam sistem tersebut, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah, untuk selamanya ia tetap berada di kasta yang paling rendah. Dia tidak mungkin dapat berpindah ke kasta yang lebih tinggi meskipun ia memiliki kemampuan atau keahlian, karena yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata yang lain yang lebih tinggi. 3. Teori mobilitas sosial. Berbagai teori tentang mobilitas sosial telah banyak dirumuskan oleh para ahli sosiologi. Pemikiran Martin Lipset dan Hans Zetterberg, Ralph Turner, dan Patirim Sorokin akan dipaparkan pada bagian ini. Teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Teori dari kedua orang ini tentang mobilitas sosial difokuskan pada penyebab dimensi mobilitas sosial. Penyebab pertama adalah suplai dari posisi status yang tidak terisi, dan kedua adalah terjadinya pergantian peringkat. Dalam pemikiran yang sederhana, kita dapat membayangkan bahwa dalam setiap pergerakan mobilitas ke atas pada suatu masyarakat, pasti ada pergerakan ke bawah. Mobilitas sosial menurut Lipset dan Zetterberg terdiri dari 4 dimensi. 1. Ranking okupasi. Okupasi merupakan indikator yang bersifat umum dalam sertifikasi sosial. Para peneliti berpendapat bahwa pekerjaan merupakan salah satu faktor yang penting yang membedakan keyakinan, nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan, dan kadang ekspresi emosional. 2. Ranking konsumsi, yang merujuk pada gaya hidup. Orang-orang memiliki gaya hidup dan prestis yang kurang lebih sama dapat dikatakan berada dalam kelas konsumsi yang sama. Cara yang paling tepat dalam menghitung indeks konsumsi kelas bukanlah dari penghasilan total, melainkan dari penghasilan yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan prestisius dan bersifat kultural. 3. Ranking kelas sosial. Seorang individu dikatakan berada dalam kelas yang sama dengan individu yang lain jika mereka menerima individu yang lain itu secara sama dan memiliki hubungan. 4. Ranking kekuasaan. Dimensi ini merujuk pada hubungan peran berupa hubungan otoritas atau kekuatan atau kekuasaan yang melibatkan posisi subordinat di satu sisi dan subordinat di sisi yang lainnya. Mereka meyakini bahwa kekuasaan merupakan kendaraan mobilitas sosial. 2. Teori Turner. Teori ini mengaitkan sistem pendidikan di Amerika Inggris dengan
mobilitas vertikal di kedua negara tersebut. Asumsi yang melatar belakangi pemikiran Turner adalah bahwa sistem kelas yang terbuka yang ditandai dibukanya sekolah-sekolah umum membuka peluang bagi lahirnya mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga, teori Pietirim-Sorokin. Sorokin berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua orang punya kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Teori ini mendefinisikan mobilitas sosial secara luas sebagai perpindahan orang dalam ruang sosial. Dalam mempelajari mobilitas sosial, perhatian kita tidak hanya tertuju pada perpindahan sosial individu-individu, tetapi juga pada konsekuensi dari perpindahan tersebut bagi kelompok-kelompok sosial dan struktur sosial secara keseluruhan di mana individu-individu tersebut berpindah. Sorokin membedakan dua tipe yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan dari suatu posisi lain dalam tingkat yang sama, sedangkan mobilitas vertikal adalah perpindahan orang yang berpindah dari satu strata sosial ke strata sosial yang lainnya. Jika seseorang melakukan mobilitas sosial berupa perpindahan orang dari strata sosial yang lebih rendah dari strata yang lebih tinggi, maka orang tersebut melakukan mobilitas naik. Sebaliknya, jika seseorang berpindah dari strata yang lebih tinggi ke strata yang lebih rendah, maka orang tersebut mengalami mobilitas turun. Dampak mobilitas sosial. Adapun konsekuensi atau dampak mobilitas sosial bagi masyarakat, terdapat dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang bersifat positif yaitu dapat mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih tinggi, serta meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, adanya mobilitas sosial juga dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbullah konflik, berkurangnya solidaritas kelompok dan timbulnya gangguan psikologis. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh El-Fahmy-et-al, di mana mobilitas sosial dalam masyarakat menimbulkan banyak ragam konflik yang mungkin terjadi, seperti terjadinya konflik antar kelas, antar generasi, antar kelompok, dan lain sebagainya. Hal ini akan berakibat pada menurunnya solidaritas bagi baik kelompok atau antar kelompok. Lebih lanjut, menurut Saignun, dampak negatif mobilitas sosial bagi individu seperti timbulnya rasa ketegangan, keangkuhan dengan memamerkan kekayaan kehidupan keluarga dalam bertambahnya perceraian dan keretakan keluarga. Sedangkan bagi seorang yang bermental kuat dan sehat akan dapat menghindari dampak tersebut walaupun ia menanjak dengan cepat dalam kedudukan atau kekayaannya. Pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial. Pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Era sekarang ini, kemajuan suatu masyarakat mobilitas sosial yang tinggi apabila di dalamnya mutu dan pemerataan pendidikan yang tinggi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sasaran utamanya membantu peserta didik mengembangkan potensinya dan menjaga dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang positif. Dengan demikian, pendidikan dikembangkan sesuai dengan semangat kebudayaan masyarakat setempat. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antar golongan tinggi dan rendah. Kekayaan. Terdapat dua efek yang mempengaruhi pendidikan terhadap mobilitas sosial, yaitu efek pendapatan keluarga terhadap pendidikan dan efek pendidikan terhadap pendapatan para keturunan dari keluarga tersebut. Dengan demikian, mobilitas sosial menjadi sangat tergantung pada posisi ekonomi atau pendapatan keluarga. Sebagai contoh, anak-anak yang berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi pada umumnya lebih memiliki kemampuan dan persiapan dalam menyiapkan sekolah bagi anak-anaknya dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga miskin. Hasilnya, anak-anak dari keluarga ini cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh mobilitas vertikal. Pada konteks ini, dikatakan
terdapat hubungan antara status sosial ekonomi, karakteristik meritokratis, dan mobilitas sosial. Lebih lanjut, hal ini dapat dikaitkan dengan adanya ketimpangan sosial. Pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai ketimpangan dalam masyarakat, seperti ketimpangan sosial ekonomi, geografi, dan kultural. Dengan demikian, peningkatan mobilitas sosial vertikal merupakan konsekuensi dari penurunan ketimpangan sosial ekonomi, geografi, dan kultural dalam masyarakat. Menurut Agriawan et al., dalam perspektif lain, dari sisi intelektualitas, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat, dan biasanya ini lebih terfokus pada jenjang-jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya, sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Maka tingkat pendidikan yang tinggi dapat dikatakan telah mampu mengantarkan seseorang ke arah jenjang lapisan atas di suatu negara berkembang. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkatkan kegolongan sosial yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan bagi mobilitas sosial. Pada kenyataannya, di Indonesia masih ditemui adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang seringkali dikaitkan dengan prestasi akademik atau profesional seseorang. Fakta adanya ketimpangan sosial ini dipengaruhi oleh akses seseorang untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana utama untuk memperoleh mobilitas vertikal. Fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar usaha sadar yang berkelanjutan, akan tetapi sudah merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial serta cara melakukan mobilitas sosial. Mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah dapat mengakomodasi pendidikan yang merata bagi seluruh warga Indonesia agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.